Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Quran surah Al-Mudaththir ayat yang ke-40 sampai 46. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lam tadillu abadan, kitaballah wa sunnatir rasul. Bapak pengurus Masjid Quwwatul Ummah, sama-sama kita hormati. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Quwwatul Ummah yang sama-sama kita hormati, dan para peserta pesantren Ramadan yang sama-sama kita sayangi. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah kita sehat, kita bisa melangkahkan kaki dari rumah masing-masing menuju masjid ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, rawahu Tirmizi. Siapa yang melangkahkan kakinya kepada suatu tempat yang pada tempat itu ada pengajian, ada ilmu yang ia cari, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Begitu Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang menuntut ilmu, karena Allah berpesan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat dibanding dengan orang-orang yang tidak berilmu. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, pentingnya kita bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya. Sallu alaihi wasallimu taslima, dan ucapkan salam kemuliaan. Salawat Allah Subhanahu wa taala bermakna keridhaan. Allah ridho kepada Nabi. Salawat malaikat bermakna meminta ampunkan. Malaikat bermohon kepada Allah supaya mengampuni Nabi, sedangkan salawat kita orang-orang yang beriman supaya kita hendaknya mendapatkan syafaat
dan senantiasalah memuliakan Nabi dengan bacaan salawat tersebut. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan ini yang akan kita beri judul tausiah kita adalah penghuni neraka Sakor. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, pentingnya kita berdoa, Rabbana srif 'anna min 'adzabi jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya Tuhan kami, jauhkanlah dari kami azab jahannam. Sesungguhnya azab itu sangat menghinakan. Inilah doa yang senantiasa kita ucapkan hendaknya. Kemudian selalu kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia, berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari azab neraka. Doa ini adalah doa seorang mukmin kepada Allah atau Rabb-nya, yang senantiasa dia merasa bahwa dirinya adalah hina, dirinya adalah lemah, dhaif. Untuk itu kita selalu bermohon kepada yang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menjauhkan kita dari azab jahannam atau azab neraka ini. Bapak Ibu, apa tanda-tandanya yang terjadi pada seseorang manusia apabila pada dirinya ini terdapat perbuatan-perbuatan ini? Maka termasuklah dia penghuni neraka Sakor. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Mudatsir ayat yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin yatasaalun. Di dalam surga mereka saling tanya menanya. Kepada siapa mereka saling tanya menanya? Kepada penduduk neraka. Anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa. Apa pertanyaannya? Masalakakum fi Sakor. Wahai penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam Sakor atau neraka Sakor? Qalu, itulah kata orang-orang penduduk neraka. Mereka sama-sama menjawab, bal nakum minal musallin. Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan solat. Inilah poin yang pertama yang mesti kita renungkan. Orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak mau melaksanakan solat, maka termasuklah penduduk neraka. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an pentingnya solat. Pentingnya ibadah solat ini adalah wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah atau solat pahalanya lebih baik dibanding ibadah-ibadah yang lain. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ista'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah dengan cara sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Maka dalam konteks ayat ini, solat itu mesti kita dalami artinya supaya kekhusyukan dapat kita raih, Bapak Ibu. Kemudian apa yang menyebabkan mereka? Yang kedua, walam nakunu ta'imul miskin.
Kami dulu tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Kami sangat lalai. Kami tidak peduli dengan orang lain. Walaupun dia miskin, walaupun dia fakir, itulah yang mesti kita perhatikan Bapak Ibu, supaya kita jangan termasuk orang-orang yang penghuni sakor. Kenapa? Karena Nabi berpesan di dalam Al-Quran, di dalam hadis beliau, bahwasanya khairun nas anfa'ahum bin nas. Sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat bagi manusia lain. Inilah pentingnya kita saling mengasihi karena Allah, saling menyayangi karena Allah. Karena saling menyayangi ini termasuk hal-hal yang dicintai Allah. Bagaimana cara kita kalau belum bisa mengasihi orang lain? Sekurang-kurangnya saling memberi keselamatan, mengucapkan salam ketika bertemu. Absyus salam bainakum. Dengan cara inilah mengajarkan kita pentingnya ukhuwah Islamiyah, saling memberikan penguatan, saling mendoakan. Semoga kita termasuk hamba yang dicintai Allah. Kemudian apa yang menyebabkan mereka lagi yang ketiga? Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu senang membicarakan aib orang lain. Kami dulu suka bergunjing, menggunjingkan keburukan orang lain. Kami bersama-sama seperti itu. Maka mereka inilah orang-orang termasuk penghuni sakor. Suka menggunjing, suka membicarakan aib orang lain, apalagi kejelekan orang lain. Maka ini nanti suatu saat mereka akan menerima balasan memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Ini balasan bagi mereka nanti akhirat. Memakan bangkai manusia yang sudah mati. Itulah makanan yang diberikan kepada mereka yang selalu menggunjing, yang selalu membicarakan aib orang lain. Dan yang terakhir adalah wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dulu mendustakan hari pembalasan. Kami tidak percaya dengan hari kiamat. Kami tidak percaya dengan firman Allah dalam Al-Quran. Maka itulah termasuk mereka lalai dari peringatan Allah. Lalai dari peringatan Allah. Apa peringatan Allah itu? Taraktu fikum amroini ma tamassaktum bihima lam tadillu abadan, kitab Allah wa sunnatir rasul. Aku tinggalkan dua pedoman hidup, kata Nabi, yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, pasti kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dikatakan oleh Rasul maka kerjakanlah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Inilah yang membuat kita selamat dari azab Jahannam itu. Apa-apa yang dikatakan oleh Rasul, apa-apa yang dikatakan oleh Rasul dalam hadis, apa-apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, itu yang mesti kita ikuti, itu yang mesti kita laksanakan. Dan apa-apa yang dilarangnya, maka itu yang mesti kita hindari. Maka dengan pedoman inilah yang membuat kita nantinya suatu saat ketika kita meninggal dunia, maka terucaplah dari mulut kita ini qaulul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kemudian innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang yakin dengan Allah kemudian dia istiqomah, maka Allah akan menurunkan malaikat membisikkan ke telinganya, alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzan, jangan bersedih hati, wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, akan diperlihatkanlah surga telah menanti kita Bapak Ibu.
maka insya Allah kita akan bergembira menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kitab itu suatu saat akan kita terima dari sebelah kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Apabila kitab itu, kitab catatan amal kita terima dari sebelah kanan, maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan perhitungan yang mudah. Dan insya Allah kita akan dikumpulkan bersama keluarga kita yang beriman di dalam surga dengan keadaan gembira. Inilah harapan kita melalui Ramadan yang tidak lama ini lagi. Maka mudah-mudahan man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, penuh perhitungan, yakin amalnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin segala aktivitasnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Inilah makna keimanan, dan buahnya adalah ketakwaan. InsyaAllah mengantarkan kita ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kita sampaikan pada subuh kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.